Selamat pagi, siang, malam Pak Lukman, dan penonton sekalian. Kami mahasiswa dari ISCTS akan mendemokan proyek grafika komputer kami. Perkenalkan, saya Alexander Kevin, NRP 220 11 6902. Saya Kenny dengan NRP 220 11 6925. Pada proyek Grafkom kami mengambil tema horor. Tadi Anda telah menyaksikan demo hasil akhir kami. Dan sekarang kami akan lanjutkan dengan pembahasan. Selamat menyaksikan. Oke, untuk model, sebenarnya pertama kami agak kesusahan mencari model. Tapi kemudian kami menemukan koridor ini. Uh, Koridor ini sudah lumayan bagus untuk cerita yang kami tuangkan dalam proyek ini. Namun tentu dengan koridor ini saja tidak dapat membuat keseluruhan cerita utuh. Maka dari itu, uh, saya membuat dua ruangan baru, yaitu ruangan depan dan ruangan tempat hantunya berada. Kalau kita lihat view, nah ini saya buat dengan mengcopy koridor ini, tapi dengan diedit untuk menjadi ruangan. Begitu juga dengan ruangan tempat nanti hantunya berada ada di sini. Nanti kita bisa lihat dengan uh, mengintip lubang kunci ini. Lubang kunci ini juga saya edit, awalnya tidak ada lubang kuncinya, tapi saya bolongi, jadi ada lubang kuncinya. Ruangan yang ini memang sengaja dibuat tidak selesai karena dalam nanti pada story-nya player tidak dapat masuk ke dalam ruangan ini, jadi hanya bisa mengintip melalui lubang kuncinya. Jadi memang tidak usah diselesaikan sih. Dan kami juga untuk menghemat waktu juga, jadi kita biarkan bolong. Lalu di ruangan ini adalah ruangan pertama kali player spawn, jadi nanti di sini ada mejanya seperti pada demo. Ada yang menunggu, ada ownernya. Jadi alurnya kan jalan ke sini, terus di sini ini ruangannya player, besok kembali lagi. Oke, gitu singkat saja. Memang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan WebGL, tapi saya rasa perlu dicantumkan di sini. Oke, untuk lighting, kami menggunakan dua point light dan satu ambient light. Kalau saya toggle helper, nah satu point lightnya ada di sini, satunya lagi ada di belakang sini di koridor. Nah, kita juga menggunakan ambient light untuk indirect lighting. Jadi koridor ini tidak benar-benar gelap, jadi masih kelihatan sedikit. Dan ini lampu ini yang di koridor ini bisa flicker. Jadi kadang-kadang dia akan mati, kadang-kadang dia akan nyala secara random. Jadi intervalnya random dan intensitasnya juga random. Nah, kalau kita tunggu sedikit sebentar di sini. Nah, itu tadi dia flicker. Ini lagi. Seperti yang saya bilang itu agak random sedikit. Nah, ini flicker lagi. Nah, juga untuk kedua point light, ini mereka berdua cast shadow. Jadi kalau kita lihat yang ini, point light yang ini, dia kan cast shadow sehingga model table-nya dan owner-nya ini mempunyai shadow. Dan juga shadow-nya sampai di koridor ini. Koridor ini tentunya self shadow juga. Jadi sebelah sini kan ketutupan point light-nya akan dalam shadow. Point light di sini, yang ini juga cast shadow juga. Jadi bisa kita lihat ada garis di sebelah situ. Itu karena point light-nya nyala. Nah, yang ini mati.
Ya, untuk teknisnya, nah ini dia, kita mempunyai ambient light, warnanya agak putih, 80, 80, 80. Lalu front light, ini yang di depan, yang di sebelah sana, front light lighting, itu adalah yang sebelah situ. Nah, corridor light adalah yang ini. Ya, untuk settingannya hampir mirip, dua-duanya memiliki shadow map, memiliki helper juga, supaya bisa di toggle. Tadi saya tunjukkan helpernya. Yang beda hanya position sama intensitasnya. Yang depan lebih terang, yang belakang ini sebenarnya tidak pengaruh sih. Ini bisa saya set 0, karena nanti kan flickernya random. Nah, flickernya bagaimana? Itu kita bisa lihat di sini. Simple saja, ini kita random, uh, tamat random. Kalau dia kurang dari 8, jadi probability-nya itu 80%, intensity-nya 0. Jadi dia akan cenderung mati. Lalu selain itu, dia intensitasnya akan di random juga. Nah, setelah itu kita set timeout. Jadi dia ini nunggunya juga random, mat random kali 5 detik. Jadi randomnya ada 3 begitu. Nah, terakhir yang mau saya bicarakan, ini point light yang di front room ini kan sebelah kiri. Nah, tapi tembok yang sebelah kiri lebih gelap daripada tembok yang sebelah kanan. Nah, di 3GS sepertinya memang ada limitationnya 3GS. Itu kan karena perhitungan sudut theta dengan point light-nya dengan normal dari tembok ini. Kan karena dia sudutnya besar, jadi dia lampunya terangnya jadi sedikit. Dimana kalau tembok yang sebelah sana, ini kan sudut tetanya kan kecil karena vektor antara lampu dengan vektor normalnya sudutnya kecil, jadi dia terang. Nah, itu memang limitasinya 3GS. Kalau saya uh, berdiri di sini, saya matikan helpernya. Nah, kemudian saya buka Blender. Nah, ini yang seharusnya kalau kalau saya alami, yang ini pakai ray tracing jadi benar, physical based rendering. Jadi kalau kita lihat tembok yang sebelah kiri harusnya kan lebih lebih terang daripada tembok yang sebelah kanan, karena kan lampunya lebih dekat. Nah, tapi dengan teknik rasterization itu tidak begitu. Uh, jadi tembok yang sebelah kiri jadinya lebih gelap dari sebelah kanan karena kita pakai rasterization 3GS. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerakan atau FPS control yang digunakan dalam proyek grafika komputer kami. Fitur-fitur yang ada yaitu yang pertama yaitu gerakan dengan menggunakan WASD dan menggunakan arrow key. Lalu fitur untuk berlari untuk sprinting dengan menekan tombol shift. Lalu ada juga fitur untuk collision checking. Jadi ketika meja ini ditabrak tidak bisa tembus. Lalu ada juga fitur untuk bobbing up and down. Jadi ketika bergerak, kameranya itu bergerak naik turun. Tapi ini agak nge-lag karena laptop saya tidak kuat. Untuk sistem kamera lihat look at-nya itu saya menggunakan pointer lock controls dari 3GS. Ini bisa dilihat lagi di website dari 3GS. Untuk sistem pergerakannya, untuk keybind-nya itu saya menggunakan dictionary dengan menyimpan komen sebagai key-nya dan array dari string yang akan dipencet oleh user. Lalu untuk algoritma movement-nya sendiri ada di fungsi move.
Untuk algoritmanya itu yang pertama saya mengelup over dari movement keybinds, lalu mengecek apakah user sedang memencet tombol tersebut. Nah, jika memencet, lanjut ke bawah, lalu ada delta forward dan delta right. Nah, di sini saya mengecek menggunakan switch case apakah sedang maju atau mengecek arah pergerakan ini untuk mengecek arah pergerakan dari yang dipencet oleh user. Misalkan day forward, maka delta movement saya masukkan ke dalam day forward. Maka jika down, saya isi dengan delta movement tapi minus. Begitu juga dengan right dan left. Lalu di sini tinggal panggil fungsi console.moveForward dan moveRight, lalu diisi dengan value dari delta forward dan delta right. Nah, di bawahnya ini adalah fungsi bagian untuk collision checking. Nah, yang akan saya jelaskan nanti. Lalu untuk sistem bagaimana menyimpan tombol yang dipencet oleh user, di sini saya memiliki variabel tadi press keys yaitu berupa dictionary. Nah, di sini ada fungsi on key down dan on key up yang akan di add sebagai event listener ke DOM element, ke dalam DOM element. Nah, on key down dan on key up ini berfungsi untuk mengeset. Jadi nanti key yang dipencet oleh user itu akan menjadi key dari yang akan menjadi key dari press keys yang berupa dictionary tadi. Lalu value-nya akan saya set menjadi true jika itu sedang dipencet. Nah, ketika on key up, ketika key itu sudah dilepas, maka saya set menjadi false. Seperti itu. Lalu untuk bagian sprint, nah di sini ada code jika sprint, maka saya akan memanggil fungsi sprint. Nah, di fungsi sprint ini akan mengecek dulu apakah sedang sprinting atau tidak sedang sprint. Lalu mengeceknya itu gampang, saya tinggal mengecek dari press keys itu tadi apakah menghold keybind shift. Itu keybind untuk sprint. Di sini ada false, ini untuk error checking jika misalnya user belum pernah mencet shift. Nah, lalu di sini ada delta movement, saya set sesuai dengan movement amount. Ini jika tidak sprinting. Nah, jika sedang sprint, delta movement akan saya set sesuai dengan sprint movement amount. Movement amount dan sprint movement amount ini saya set dari awal di fscontrol.js. Ini di sebesar 0,02 dan 0,03. Lalu ini juga ada bagian untuk mengatur FOV kamera. Jika kamera itu jika sedang tidak sprinting, maka FOV kamera akan saya kurangi sebesar delta FOV sampai FOV kamera itu lebih besar daripada initial FOV. Lalu ini kamera.update projection matrix berfungsi untuk mengupdate kameranya agar perubahan FOV itu terlihat langsung ketika di render. Begitu juga untuk sprinting. Tapi ini kebalikan dari yang di atas. Kamera FOV-nya akan saya tambah FOV-nya sesuai dengan delta FOV. Nah, kamera FOV, initial FOV dan sprint FOV ini di set pada ketika memanggil fungsi initialize FPS controls. Sebesar initial FOV saya set sesuai dengan kamera FOV pada awal. Lalu sprint FOV saya set dengan kamera FOV ditambah 10. Lalu untuk bagian collision box, di sini saya menggunakan tree.box3 dan ada juga FPS collision box helper. Nah, ini berfungsi untuk melihatkan kotak collision box dari kamera tersebut yang akan bisa dinyalakan ketika debug mode. Lalu di sini saya mengupdate collision box ketika initialize FPS controls dipanggil. Nah, update collision box ini itu cuma set from center and size. Jadi secara simpelnya itu FPS collision box ini saya pindahkan ketika kamera itu sesuai dengan posisi kamera. Nah, ukuran FPS collision box itu adalah 0,7, radiusnya 0,7 dan tingginya itu sebesar 2. Lalu pada update collision box ini juga akan saya panggil ketika sukses untuk bergerak di sini. Controls.moveForward dan moveRight. Lalu, nah, bagian parameter boxes ini adalah array dari tree.box3. Array dari tree.box3. Nah, ini berfungsi untuk mengecek collision.
pada bagian program ini saya mengeloop for each dari child boxes, lalu mengecek apakah item tersebut collision dengan FPS collision box dari kamera. Nah, jika collision, maka saya akan anulir move forward dan move right yang ada di atas ini dengan meminuskan di forward dan di right. Jadi ketika kamera intersect dengan sebuah objek yang tidak bisa dilewati, maka akan bergerak maju, tapi move forwardnya itu saya minus lagi, jadi kembali ke belakang. Untuk kamera bobbing up and down ketika sedang bergerak, di sini saya menggunakan fungsi sinus. Nah, untuk memvisualisasikannya saya akan menggunakan Desmos Graphic Calculator. Nah, fungsi sinus ini kan bergerak dari atas ke bawah, atas naik turun dengan batas atas yaitu 1 dan batas bawah minus 1. Nah, tapi ini terlalu drastis perubahannya. Jadi saya pertama-tama mempangkat duakan, jadi batas atasnya menjadi 1 dan batas bawahnya menjadi 0. Seperti ini, bisa dilihat line yang warna biru. Lalu saya kurangi dengan 1 supaya dia batas awalnya itu minus 1 dan batas atasnya 0. Lalu saya kalikan dengan 1/8 supaya tidak terlalu up and down-nya itu tidak terlalu ekstrim. Karena kamera itu berada pada titik 1,8, Y sama dengan 1,8. Nah, jika geraknya naiknya itu 1 dan turunnya itu naik turunnya itu sebesar 1, itu terlalu ekstrim. Jadi saya kalikan 1/8, jadi naik turunnya itu sekitar 0,1, 0,15, gerakannya itu 0,15 dari atas ke bawah. Lalu fitur selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu fitur recasting. Di sini ketika kursornya saya gerakkan akan meng-highlight outline dari meja. Nah, di sini bisa lihat outline dari objek laci dari meja ini itu akan ter-highlight ketika kursornya saya pindahkan. Lalu ketika saya memindahkannya agak keluar sedikit, objek mejanya akan ter-highlight secara keseluruhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan recasting dan ray tracing dan apa itu algoritma ray tracing. Algoritma ray tracing itu adalah algoritma untuk rendering grafis yang akan berusaha untuk mensimulasikan perilaku cahaya secara realistis. Nah, di sini saya memiliki sebuah kamera, yaitu posisi kamera kita saat ini saya sebut dengan I. Lalu ada dua objek lingkaran dan objek persegi panjang. Lalu di belakang persegi panjang ini ada sebuah lampu. Nah, pada algoritma ray tracing ini pertama-tama menarik sebuah ray atau menarik sebuah garis dari posisi kamera ke pixel yang sedang dilihat. Lalu dari pixel yang sedang dilihat itu menarik garis terhadap semua sumber cahaya yang ada di scene. Nah, tentu saja pada algoritma ray tracing ini kita mengetahui bahwa pixel yang sedang dilihat ini tidak akan dirender dengan terang karena dari pixel ini kita menarik garis ke sumber cahaya itu terhalang oleh objek kedua yaitu objek kotak persegi panjang. Nah, apa bedanya dengan raycasting? Pada algoritma raycasting itu kita cuma menarik satu garis yaitu dari posisi mata ke pixel yang sedang dilihat. Lalu langsung menghitung, oh ini vektor normalnya begini, menghadap dengan lampu. Berarti pixel ini akan dirender dengan terang. Tapi tentu saja salah. Lalu apa kelebihan dan kekurangan dari algoritma raycasting ini? Tentu saja lebih cepat daripada ray tracing. Ray tracing itu sangat-sangat lambat. Tapi kekurangannya itu tidak terlalu realistis dalam rendering cahayanya. Untuk sistem raycasting dalam proyek grafika komputer ini, kami menggunakan raycaster milik 3JS yang bisa dilihat secara lengkap di website 3js.org. Lalu untuk bagian codingannya di sini saya menginisialisasi raycaster sebagai new 3.raycaster. Lalu ada pointer sebagai vektor new 3 vektor 2. Nah, pointer ini berfungsi sebagai untuk menyimpan posisi mouse. Tapi dalam pointer lock controls, pointernya itu di lock di tengah layar. Nah, jadi saya set X dan Y dari pointer itu saya set dengan 0. Kenapa?
Karena tree.raycaster ini hanya menerima posisi yang telah dinormalisasi, yaitu dengan posisi paling kecil -1 dan posisi paling besar 1. Jadi 0,0 itu ada di tengah layar. Lalu fungsi untuk memunculkan outline dari objek yang sedang di hover ada di fungsi raycasting. Nah, pertama-tama manggil fungsi setFromCamera milik raycaster dengan mengirimkan parameter pointer tadi yang berisi X0 dan Y0 dan kamera yang sedang digunakan. Lalu intersect ini adalah semua objek yang intersect dengan garis yang ditarik dari kamera ke pointer. Lalu kita mengosongkan dulu outline path-nya, outline yang sedang di outline path. Lalu hover objeknya set dengan 0. Lalu kita mengelup semua objek yang telah diintersect tadi. Nah, jika kita ketemu objek yang hoverable, lalu kita set objek yang hoverable itu tadi ke outline path untuk di highlight outline-nya. Nah, untuk outline-nya, jadi kita bisa lihat kan ini kalau meja di hover akan ada outline-nya yang sesuai dengan mejanya. Juga ada di lubang kunci ini. Nah, di sini. Nah, outline-nya kan sesuai lubang kuncinya. Nah, itu menggunakan ada dari 3JS di bagian post processing. Nah, untuk teknisnya di sini. Untuk post processing kita tidak menggunakan render.render, tapi menggunakan composer. Kita lempar rendernya ke composer tersebut. Nah, ini untuk post processingnya. Nah, untuk pertama kita masukkan render pass. Ini render pass ini nge-flash buffernya untuk istilahnya merender lah, untuk render.render. Seperti renderer.render. Nah, kemudian kita tambahkan outline pass. Composer.add pass. Ini yang saya bilang tadi, bukan render lagi, tapi composer.render. Nah, saat di raycasting, hovered object akan di set 0. Nah, saat kena hovered object jadi intersect I. Nah, kita tinggal menarik outline pass.select.object jadi intersect.i.object. Nah, sesimpel itu. Maka langsung kita bisa menggunakan outline post processing ini. Untuk animasi terbagi dari dua, yaitu animasi yang dibuat oleh yang kita cuma tinggal panggil animasinya, jadi animasi termasuk dalam modelnya. Yang kedua ada animasi yang kita buat dengan 3JS menggunakan interpolasi. Dari keyframe lalu diinterpolasi. Nah, salah satu yang dibuat dari modelnya, ikut dari modelnya saat diimport itu adalah animasi owner ini. Jadi ownernya ada idle animationnya. Itu tinggal dalam 3JS tinggal dipanggil dan dibuatkan mixer, dibuatkan action, lalu actionnya di play dan diulangi, di repeat sebanyak infinity, yaitu maksudnya animasinya tidak akan berhenti. Nah, contoh lainnya adalah di akhir hallway ini ada pintu. Pintu ini. Nah, pintunya bisa membuka. Lalu menutup lagi. Nah, untuk contoh animasi yang dibuat menggunakan keyframe itu adalah cinematic move.
uh, kira-kira seperti ini. Nah, ini kalau saya toggle, ini ada toggle debugnya. Nah, ini ada path atau rail, kayak rail gitu, yang meng-guide kameranya untuk bergerak. Nah, ini dibuat dengan interpolasi, interpolasi keyframe. Jadi kita masukkan angka-angka keyframe-nya, lalu akan oleh 3JS akan diinterpolasi menjadi satu kurva yang tidak yang continuous, tidak putus-putus. Nah, untuk detailnya uh, kita lihat untuk objek moment. Nah, untuk detailnya pada saat model di load akan ada GLTF animation, ini membawa animasinya. Nah, animation clips. Lalu kita butuh animation mixer untuk membuat klip tersebut bisa di play atau mengkonversi klip tersebut menjadi action. Nah, kita bind mixer itu tersebut dengan GLTF scene atau objeknya itu sendiri. Lalu kita tinggal klik action, yaitu klip itu. Nah, di sini cuma ada satu klip, jadi kita bisa panggil saja klip ke 0, yaitu klip yang satu-satunya klip yang ada di GLTF animation ini. Lalu kita push mixernya. Ini untuk mengupdate mixernya, mengupdate clocknya nanti ada di render loopnya. Untuk mengupdate mixernya. Jadi nanti kita semua mixer kita masukkan ke mixers, lalu kita update bersama-sama di render loop. Terakhir untuk ngeplay action woman, reset play. Nah, by default ini animasinya adalah animasi loopnya akan diulang-ulang secara infinite, yaitu tidak akan berakhir. Oke, itu contohnya. Untuk pintu, ini ya. Untuk pintu pertama, seperti tadi kita GLTF animation membuat mixer, masukkan dalam action klipnya, lalu yang ini loopnya di set loop 1 saja. Lalu kita clamp when finish, ini untuk nge-pause animasinya, karena animasi ini sebetulnya hanya ada animasi membuka saja, tidak ada menutup. Maka yang pertama yang kita buat adalah animasi yang membuka. Lalu kita perlu untuk duplicate, di clone animasinya, klipnya. Lalu kita buat time scale-nya minus 1. Artinya kita membalikkan animasi itu. Jadi ini sekarang menutup. Lalu kita push dua-duanya ke door action. Jadi kita punya dua, animasi membuka dan animasi menutup sekarang. Nah, untuk dipanggilnya pada saat dipencet, nah pada saat door-nya dipencet, maka kita animasi door action yang pertama, yang itu membuka, play, lalu kita set timeout, terus kita berhentikan pada saat dia selesai. Ini saya kira-kira saja 6 detik. Lalu kita mulai door action yang kedua, yaitu menutup. Ini caranya. Nah, kalau contohnya yang keyframe, nah caranya begini. Untuk point, kita pertama untuk kita harus designate point-nya dulu.
kita harus buat poinnya, yaitu kita buat built-innya 3JS. Ini ada curve path, line curve, bezier curve, Catmull round curve. Nah, itu untuk interpolasi untuk membuat path-nya, path ini. Nah, ada putih-putih ini. Nah, kita menggunakan semua fungsi itu untuk membuat path ini. Lalu dari semua path itu kita mendapatkan poin-poinnya. Poin-poin ini bukan poin-poin penuh, melainkan yang belum diinterpolasi. Sudah diinterpolasi parsial sih sebetulnya. Jadi ini poin-poinnya lebih banyak dari yang kita define di sini. Jadi ini parsial interpolasi, cuma interpolasinya tidak sangat banyak sekali. Nah, di poin-poin tersebut kita interpolasi lagi. Kita masukkan dalam array, habis itu masukkan dalam keyframe. Nah, dalam keyframe ini adalah ada interpolasinya. Ini saya gunakan interpolasi linear untuk simple saja. Terus cinematic clip, masukkan dalam clip. Lalu kita seperti tadi manggil mixer untuk clip actionnya dan jadilah suatu action. Nah, di sini actionnya akan saya set loop pingpong sebanyak infinity. Pingpong itu dia setelah dia selesai melakukan action itu, dia akan play secara reverse. Jadi dia bolak-balik dari A ke B, dari itu dari B ke A, habis itu dari A ke B lagi, begitu. Lalu yang terakhir ada keyhole. Nah, yang keyhole ini lebih simpel. Kita pertama saya demokan dulu. Bentar. Lalu pingpong lagi. Nah, ini juga pingpong. Nah, kita keyhole. Nah, pertama-tama kita tentu perlu tahu posisi kamera karena animasinya mulai dari posisi kameranya. Lalu kita punya dua titik lagi untuk keyframe-nya, tempat kuncinya berada. Terus satu lagi apex pose itu selevel dengan kuncinya tapi agak di depan sedikit. Jadi dia pertama-tama kameranya akan turun seperti ini. Lalu setelah di apex dia akan langsung lurus ke kuncinya. Lalu dia balik lagi. Nah, seperti tadi yang kali ini kita masukkan times-nya secara manual. Jadi ini akan berlangsung 10 detik kali 2 karena dia pingpong. Nah, di sini kita masukkan cam pose, apex pose, dan key pose 2 kali karena akan ditahan. Ditahan seperti tadi sesuai demonya. Setelah lihat lubang kuncinya tidak langsung pingpong balik, tapi ditahan di situ selama kira-kira ada 4, berarti 8 detik. Karena 6 ke 10, 4 kali 2, kan pingpong, 8 detik. Nah, seperti tadi kita vector keyframe untuk positionnya kamera. Lalu kita bind dengan kamera mixernya untuk membuat action. Kita loop pingpong 2 kali saja. Jadi tidak infinite, cuma 2 kali. Terakhir, kita reset, lalu kita play. Oke, untuk story, pastinya untuk story kita harus punya gate-gate yang supaya story-nya tidak bisa diloncati. Seperti
Misalnya kalau saya melewati ownernya dan langsung ke lubang kuncinya. Nah, kalau saya klik tidak akan ada yang terjadi. Kalau saya pencet pintunya, juga tidak akan ada yang terjadi. Nah, itu kita implementasikan sebagai story state dalam story state. Nah, seperti state machine, jadi tidak bisa lompat-lompat gitu. Jadi harus ke ownernya lebih dahulu. Itu di sebelah sini. Nah, di sini ada variabel namanya story state. Nah, itu akan mengendalikan state story tersebut. Nah, untuk pertamanya adalah 0. State 1 berarti sudah check in atau berbicara dengan ownernya. State 2 itu sudah melihat ke keyhole. State 3 berarti sudah sudah tidur ke ruangannya. State 4 berarti sudah lihat ke lubang kunci kedua kalinya. Dan state 5 adalah state ending. Oke. Nah, story ini kita tidak tidak membuat sendiri. Kita menggunakan creepypasta yang sudah ada. Saya akan linkkan di description. Uh, nah, itu kita implementasikan. Jadi misalnya saya seperti yang di demo, saya dipencet. Nah, jika dipencet, ini ownernya akan langsung berotasi ke arah kamera. Lalu uh, pointernya tidak bisa dipindah, jadi mouse-nya saya gerakan sekarang ini tidak pindah, dan juga WASD tidak bekerja. Jadi kita ke lock ke dialog mode. Nah, hanya bisa diklik, dan jika diklik itu akan melanjutkan dialognya. Nah, setelah selesai, owner akan dirotasikan kembali ke rotasi awalnya, dan pointer akan bisa bergerak lagi, dan juga WASD bisa bekerja lagi. Teknisnya itu begini. Saat story state 0, kita akan rotate to kamera. Ini simpel saja, kita pakai built-innya 3JS, look at. Kita look at kan dengan kamera position X, kamera position Z. Nah, kita pertahankan Y-nya, karena kita tidak mau Y-nya berpindah. Jadi tidak mau ownernya lihat ke bawah, ke atas atau ke bawah. Jadi kita pertahankan Y-nya. Lalu kita rotate sebanyak 0,1 pi radian untuk mengoffset woman ini agar rotasinya benar. Nah, lalu untuk disconnect, kita disconnect kontrolnya supaya mouse-nya tidak bisa digerakkan, dan disconnectkan event WASD. Ini semuanya dikemas dalam event dalam function ini. Control the disconnect dan disconnect key. Lalu kita initiatekan dialognya. Kita gunakan dialog box, yaitu elemen yang sudah ada di HTML ini, tapi saya buat invisible. Lalu masukkan teks kontennya, masukkan colornya, opacity-nya kita buat 0,7 untuk supaya estetik, dan kita masukkan mode intro. Nah, mode intro ini akan menjalankan dialog-dialog yang sudah di queue, yang sudah dikodekan di sini. Jadi ini hardcode. Ini untuk intronya. Nah, setelah dialog terakhir, diklik. Nah, kita akan mengembalikan opacity-nya menjadi 0. Lalu kita akan initiate fade out. Fade out ini CSS strict yang sudah ada di, di CSS-nya. Kita menggunakan CSS keyframe. Ini nih.
5 detik fade out dengan keyframe demikian. Itu yang initiate fade out-nya. Terakhir, rotasi, kita kembalikan rotationnya owner-nya, update matrix, dan kita konekkan lagi event-eventnya. Jadi pointernya bisa digerakkan lagi dan WSD bisa bekerja lagi. Juga tidak lupa kita advance-kan story state-nya. Jadi state-nya sudah maju. Setelah saya pencet, biasanya sudah berbeda. Bukan, kita tidak masuk dialog mode lagi. Itu karena story state-nya sudah maju. Kemudian, story state berikutnya adalah kita mengintip di lubang kunci ini. Kita gunakan cheat mode sebentar. Nah, kita melihat ada hantunya di sini. Nah, lalu ada dialog sedikit, lalu fade out. Nah, itu hantu itu tidak bisa kita load langsung, kita load terus-menerus karena pasti modelnya agak berat karena vertex-vertexnya hantu itu tersebut banyak. Jadi kita tidak bisa ngeload, ngeload terus. Jadi kita load secara dinamik hanya saat lubang kuncinya dilihat saja. Itu kita taruh di sebelah sini, load ghost. Nah, kita load ghostnya, dan ini kita buat callback. Jadi kalau ghostnya sudah selesai, kalau sudah di load, kita akan lakukan ini, pip keyhole, dan menjalankan story state-nya jadi 2. Cara pip keyhole itu tersebut ini sudah dijelaskan sebelumnya di animation. Yang mau saya tambahkan adalah event finish ini setelah animasinya selesai akan kita unload ghost-nya supaya tidak menyebabkan lag yang berlebihan, dan juga show dialog untuk memperlihatkan dialog. Dalam show dialog ini ada fungsinya sudah untuk fade out-nya sendiri dan juga teksnya sendiri dan teks color-nya. Oke. Nah, itu tentunya kita tidak bisa melihat lagi untuk lubang kuncinya ini. Nah, untuk story state selanjutnya adalah tidur di kamarnya sendiri, di kamar playernya sendiri. Nah, kalau saya tekan, pintunya akan buka, lalu fade out, lalu kita menghadap ke arah yang berlawanan, lalu pintunya menutup, dan juga ada dialog. Untuk fade out tersebut kita menggunakan function ini, change scene. Jadi hampir sama kayak dialog di HTML ini ada div hitam, tapi opacity-nya invisible. Nah, itu kita menggunakan class screen change untuk fade out-nya. Jadi menggunakan CSS keyframe lagi ini dengan keyframe ini, jadi dia dari 0 ke 1, habis itu dari 1 ke 0 dengan waiting time di tengah-tengahnya. Waiting time itu kita timer, set timeout 1 detik. Nah, dan kita teleportkan kameranya di sini dan juga rotatekan kameranya. Nah, itu tentu kita majukan story state-nya. Oh ya, dan sebelum itu kita show dialog. Oke, story view selanjutnya kita lihat lagi lubang kuncinya. Nah, kali ini ada merah-merah di lubang kuncinya. Nah, lalu ada dialog seperti biasa. Nah, caranya gampang sekali.
untuk merahnya, kita hanya tambahkan kotak merah dengan color ini di posisi yang sudah di hardcode, lalu ditambahkan ke mesh-nya. Lalu untuk setelah ada event finish, setelah animasi selesai, kita hilangkan lagi kotak merahnya. Lalu show dialog. Dan yang terakhir, kita berbicara dengan owner-nya. Nah, ini yang kita lihat, owner-nya akan berputar ke arah kita. Lalu lalu pointernya akan sengaja diarahkan ke muka owner-nya. Ini hardcode saja, jadi kita paksa rotate. Oke, ini outro-nya di sini. Jadi pertama kita seperti biasa, seperti tadi pas intro, rotate moment to kamera, lalu disconnect kan, control dan WASD. Kita berhentikan animasi idle-nya owner. Kita tampilkan dialog box di bawah. Dan kita set status outro menjadi true. Untuk outro sendiri, itu hampir mirip seperti intro. Tapi pada saat kita sampai sini, field of vision-nya kamera akan secara perlahan-lahan dinaikkan sampai 10 dengan menggunakan set interval atau timer. Lalu saat sampai sini, front light-nya akan dimatikan. Remove front light, jadi front light-nya akan dihilangkan. Lalu jika diklik lagi, di end. Nah, end card ini menggunakan lagi seperti fade out tadi, kita menggunakan div yang digunakan sama seperti fade out tadi, hanya pada tengah-tengahnya kita taruh tulisan the end. Juga kita menghilangkan kursor di tengah-tengahnya ini. Untuk karena ini hanya div, supaya playernya tidak bisa mengklik ownernya lagi, kita teleportkan kameranya ke bawah, ke Y sama dengan -5. Untuk story, sampai situ saja. Oke, sekarang untuk fitur-fitur tambahannya. Seperti tadi sudah dijelaskan tentang cinematic mode. Nah, itu kita bisa akses dengan menekan tombol F2. Nah, jadi cinematic mode ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada rel yang akan meng-guide kameranya untuk bergerak sesuai rel tersebut. Nah, bisa dinonaktifkan dengan menekan tombol F2 lagi. Nah, lalu untuk membantu kita dalam debugging, kita ada debug mode, yaitu tekan F4. Nah, di sini ada beberapa informasi yang sangat berguna untuk debugging. Yang pertama ada relnya, rel cinematic camera. Lalu ada bounding box atau helper dari light, dari collision box player ini sendiri. Ini ada light lagi. Dan yang juga sangat-sangat berguna yaitu posisinya kamera yang ada di kiri atas dan juga FPS graph dan counter. Dan ini sangat berguna sekali bagi kita saat kita debugging. Lalu satu lagi kan hallway ini memang sengaja didesain gelap supaya atmosferik. Nah, tapi kan ada saatnya ketika kita mau mencoba untuk melihat lubang uji ini, tapi kan agak susah karena kalau mau cepat. Nah, untuk itu kami punya toggle untuk ambient light
light-nya ambient light yang maksimum. Jadi kita bisa melihat hallway-nya ini dengan jelas. Itu untuk debugging saja. Oke. Untuk teknisnya, nah, kita menambahkan event listener, yaitu kalau F2 kita toggle cinematic. Toggle cinematic ini sangat simpel sekali. Jadi kita cuma reset play atau stop. Itu saja. Untuk debug mode, kita tambahkan stats. Stats ini sudah built-in dari 3JS. Jadi kita punya stats, lalu di render loop kita stats update. Nah, dia otomatis mendapatkan FPS-nya. Yang kita hanya perlu lakukan adalah append child saja di dokumen body. Nah, untuk pause ini simple juga. Ini kan dari 3JS, jadi kita pertama mendapatkan posisinya kamera, lalu kita masukkan ke div yang ada di kiri atas. Update debug screen. Dokumen Galapen ID X sama dengan kamera.position X, Y, Z. Simpel sekali. Nah, untuk ambient light yang F8, cuma ditambah ambient light-nya. Itu saja. Ambient light-nya ini putih dengan intensitas 10, jadi kelihatan semua. Demikian demo dan penjelasan proyek Grafcom kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye bye.